Bab 693. Aku ingin mengutuk kalian. Claire, haruskah kamu begitu kejam padaku? Aku tahu aku telah melakukan banyak hal yang salah, jadi aku ingin menelepon untuk memohon maaf darimu, tapi bagaimana denganmu? Mengapa kamu tidak memberiku kesempatan? Anggap saja ini didasarkan pada persahabatan kita dulu, bertemu denganku sebentar ya. Audrey Han benar-benar tidak ingin bertemu dengannya. Menurut insiden kelinci mati yang dilakukan Sally Meng sebelumnya dan membuntuti, dia tidak tahu apa yang akan Sally lakukan pada dirinya sendiri kali ini. Lagi pula dia meneleponnya terlalu kebetulan. Segera setelah poster itu diluncurkan, dia meneleponnya, menunjukkan bahwa dia mungkin telah melihat poster itu, dan kemudian bermaksud buruk. Jika dia pergi menemui Sally Meng sendirian, mungkin akan terjadi kecelakaan. Mantan sahabat itu sekarang menjadi sangat defensif untuknya, juga sangat menyedihkan untuk dikatakan, tetapi Audrey Han sama sekali tidak menyesal untuk menolak. Tidak bisa, aku akan menutup telepon, jangan meneleponku lagi. Jika kamu melecehkanku lagi, aku benar-benar tidak segan-segan. Dia langsung mengeluarkan perintah untuk memberhentikan tamu dengan nada dingin, karena dia benar-benar tidak ingin berinteraksi dengan Sally Meng sama sekali. Audrey Han. Begitu dia mendengar bahwa dia akan menutup telepon, Sally Meng di ujung sana menjadi cemas, hanya berteriak dan memanggil namanya secara langsung, dan Audrey Han tidak bisa menahan amarah ketika dia mendengar suara yang tajam itu. Matanya yang indah sedikit lebih dalam. Apa dia sudah tidak bisa menahannya? Benar saja, detik berikutnya ia mendengar Sally Meng meneriakinya. Audrey Han, kamu pikir kamu apa? Sekarang kamu adalah nona besar dari keluarga Han, kamu bangga pada dirimu sendiri. Oh, tidak, kamu akan menjadi nyonya muda Ye, kamu memang luar biasa. Jadi kamu lupa berapa banyak ide yang telah kuberikan sebelumnya. Kamu dianiaya ketika pertama kali menikah dengan keluarga Ye, betapa diriku menghiburmu saat itu, kamu tahu itu, dan sekarang aku hanya memohon untuk menemuimu dan bahkan kamu tak bersedia. Audrey Han. Dia mengulurkan tangannya untuk mencubit pelipisnya, selalu merasa bahwa tidurnya terganggu dan dia sakit kepala. Setelah beberapa saat, Audrey Han menjawabnya dengan keras. Kamu benar. Aku sangat menderita ketika pertama kali menikah dengan keluarga Ye. Omong-omong, aku benar-benar ingin berterima kasih atas perhatianmu, dan mengambil inisiatif untuk membantuku menyelidiki kebenaran tentang malam hujan, dan kemudian memberiku hasil yang salah, dan membuat beberapa kesan palsu untukku. Aku ingat bahwa pada waktu itu kamu masih mencoba untuk menjodohkan aku dan Davin Ye, kan? Setelah mengatakan ini, Audrey Han tidak bisa menahan tawa, tetapi tawa samar itu penuh dengan ejekan dan kepahitan. Pada saat itu, kamu berkata, kamu adalah untuk kebaikanku, karena aku takut aku akan menderita ketika aku bersama Davin Ye. Sally, tahukah kamu betapa percaya aku padamu saat itu? Selama kamu mengatakannya, aku akan mempercayainya. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Hasil penyelidikan itu salah, mengatakan bahwa untuk kebaikanku juga palsu, dan bahkan mencuri identitasku. Kemudian, biar ku tebak, setelah aku membantumu saat itu, kamu tidak hanya tidak berterima kasih kepadaku, tetapi membalas dendam padaku sampai merebut identitasku. Sally Meng, apakah barang orang lain lebih baik dari milikmu? Identitas, pria, apapun itu, kamu ingin merebut semuanya. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, Audrey Han berhasil mendengar suara napas yang datang dari ujung telepon yang lain, seolah-olah Sally Meng tidak bisa bernapas. Sepertinya kamu tahu segalanya. Dia berkata dengan getir. Setelah beberapa saat, dia mendengar tangisan Sally Meng, dan berkata dengan tajam, apakah kamu pikir aku bersedia? Audrey Han, apakah kamu pikir aku bersedia merebut barang-barangmu? Jika bukan karena dibuang oleh ibuku sejak kecil, dan ayahku juga seorang penjudi. Dia minum ketika dia kalah dalam perjudian. Ketika dia pulang,
dia meninju dan menendangku. Orang-orang di sekolah meremehkanku. Mereka semua mengira aku sampah. Aku membutuhkan identitas ini untuk kekayaan, untuk mengubah semua ini. Tahukah kamu? Sejak aku menjadi Nona Han, mereka yang telah menggertakku sebelumnya harus meminta maaf kepadaku, dan mereka harus menyenangkanku sepanjang waktu. Ini adalah dunia nyata. Jika bukan karena ini, aku tidak akan merebut identitasmu sama sekali. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu betapa aku telah menderita sebelumnya. Audrey Han, kamu masih belum mengerti. Apa yang harus kupahami? Kamu pikir dunia tidak adil bagimu, jadi kamu mengambil apa yang menjadi milik orang lain dan menjadikan milikmu sendiri. Lalu kamu memikirkan perasaanku. Lupakan saja, kamu masih memiliki sikap ini sekarang, sepertinya kamu telah berada di hidup ini dan itu tidak akan berubah lagi. Bagaimanapun, aku menyarankanmu untuk berperilaku baik. Setelah berbicara, Audrey Han ingin menutup telepon secara langsung. Sally Meng di ujung sana mulai berteriak lagi. Audrey Han, aku tidak perlu melakukannya untuk diriku sendiri. Ini semua karenamu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memiliki kehidupan yang bahagia di sana? Aku beritahu, apakah menurutmu Golden Ye benar-benar ingin menikahimu? Tidak. Dia hanya merasa bahwa dia berhutang padamu 5 tahun yang lalu dan ingin menebusnya. Jika dia cukup mencintaimu, kalian tidak akan berpisah 5 tahun yang lalu. Bahkan jika kamu menjadi nyonya muda Ye, kamu tidak akan pernah bahagia. Aku ingin mengutuk kalian tidak akan pernah bisa bersama, bahkan jika bersama kalian tidak akan bahagia. Tut. Sally Meng masih mengutuk, namun tiba-tiba sudah ada suara terputus dari telepon. Dia tertegun sejenak, dan kemudian menelepon dengan panik, dan ternyata dia telah diblokir. Audrey Han hanya akan menutup telepon dengan tenang. Siapa yang tahu bahwa ketika dia mendengar dia mengutuk dirinya sendiri dengan sangat marah, dia sangat marah untuk sementara waktu, wajahnya pucat. Dia menutup telepon dan menyeret nomor itu ke dalam daftar blokir. Setelah melakukan ini, kata-kata Sally Meng yang mengutuknya masih bergema di benaknya, suaranya terlalu tajam dan nadanya terlalu penuh kebencian, yang mengganggunya. Audrey Han samar-samar merasa bahwa jari-jarinya gemetar. Dia menutup matanya dan mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Lalu, Audrey Han membuka matanya lagi, meletakkan telepon dan berbaring lagi. Dia tidak menyangka mantan sahabatnya akan berbalik melawan sedemikian rupa. Ketika dia melihat Sally Meng di restoran sebelumnya, dia sedih dan terjerat. Lalu merasa lega lagi. Mungkin beberapa orang dalam hidup ini memang ditakdirkan hanya memiliki hubungan singkat. Setelah takdir habis, tidak mungkin keduanya berhubungan lagi. Tapi dia tidak menyangka bahwa Sally Meng sangat cemburu sehingga dia akan meneleponnya saat ini. Memikirkan hal ini, kelopak matanya berangsur-angsur naik lagi, tetapi hatinya tetap tidak bisa tenang, matanya mengantuk, tetapi tidak bisa tidur. Audrey Han hanya bangun dan mengeluarkan ponselnya untuk menonton acara hiburan. Beberapa lama setelah menonton acara hiburan, Audrey Han secara bertahap melupakan kata-kata yang dikatakan Sally Meng kepadanya, dan suasana hatinya perlahan menjadi tenang, lalu meletakkan ponsel dan memasuki kembali mimpinya. Bersambung.